Shalom Coolers, apa kabarnya hari ini? Aku yakin kita semua selalu sehat dalam penyertaan Tuhan. Teman-teman, akhir-akhir ini kita mungkin diperhadapkan dengan banyak sekali masalah, apakah itu masalah yang kecil atau itu masalah yang besar. Tapi teman-teman, satu hal yang aku percayai, Tuhan Yesus itu baik adanya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisinya. Teman-teman, puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan Cool Friday Service. Pada hari ini, Cool Friday Service bertemakan The Word is Powerful yang akan dibawakan oleh Mr. Wilson. Oleh karena itu, aku benar-benar menghimbau teman-teman semua untuk menyediakan Alkitab beserta dengan alat tulis-menulis untuk menulis firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki pokok ibadah, mari kita awali dengan saat teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah semua. God bless you.
Shalom Coolers, selamat hari Jumat. Bersyukur kita boleh bertemu bersama-sama di dalam platform digital ini. Sebelum kita memulai untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama ambil waktu sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang adalah Allah yang penuh kuasa, Engkau yang mau hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang mau menyapa kami dan menyatakan pribadi-Mu di dalam Yesus Kristus, dan menyatakan karya penembusan-Mu, memimpin kami untuk hidup bijaksana, hidup seturut dengan hikmat Tuhan. Dan kiranya Tuhan saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh memampukan kami, Roh Kudus yang mau berbicara di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan Hamba bagikan hari ini. Memohon penyertaan Tuhan, biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada hari ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya pada akhir Juni ini? Saya percaya dimanapun kita sedang menghadapi kondisi yang baru, tidak mudah bagi kita semua, tapi kita percaya bahwa ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan yang boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Itulah yang menjadi penting. Nah, tema yang dibagikan kepada saya pada hari ini adalah tentang firman Allah yang hidup. Jadi saya ambil tema firman Allah yang hidup, sang jalan kebenaran dan hidup. Nah, pada hari ini tujuan dari yang dibagikan adalah agar setiap Coolers mempercayai firman Allah dengan teguh tanpa keraguan, sehingga melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya kita dapat mengenal dan melihat, menemukan Allah. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya mau ajak Anda boleh buka Alkitab dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Sekarang kita akan membahas beberapa ayat dari situ, dari kitab Yohanes. Mari kita sama-sama buka Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes
di ayat yang pertama, pasal yang pertama, kita akan membaca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, mari kita sama-sama melihat satu perikop ini. Perikop pertama, sebuah prolog yang ada di kitab Injil Yohanes ini, mengantarkan kita kepada keseluruhan isi dari Injil Yohanes. Mari kita lanjutkan bacaan dari ayat yang kedua sampai ayat 18. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, itulah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang memelihara, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama melihat dari satu persatu betapa agungnya rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat dan kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah yang dimaksud dalam firman? Siapakah yang dimaksud firman yang adalah Allah? Di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah Dia? Kalau kita lihat di ayat yang kedua, itu menegaskan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes pada perikop ini adalah Yesus sendiri. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, firman yang hidup. Lalu bagaimana firman ini digambarkan? Kita bisa lihat dari ayat yang ke-3, 4, dan 5. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Sebab, saya ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman ini menunjukkan bahwa ada segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ini mengingatkan kita pada
pasal-pasal berikutnya di dalam kitab Injil Yohanes ini, seperti pada Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana, bagaimana Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, suatu karya yang luar biasa Tuhan nyatakan sebagai tanda yang pertama yang dicatat oleh Injil Yohanes ini. Atau tanda yang kedua kita bisa lihat dari Yohanes 4 ayat 50 tentang penyembuhan anak pegawai istana, menunjukkan bahwa Yesus di ayat yang ke-50 pasal yang keempat ayat 50 kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu pergi. Bila kita ingat kisah ini, artinya ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Apapun yang dia nyatakan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia firmankan, itu jadi. Ada kesembuhan bagi anak pegawai istana sebagai tanda yang kedua. Atau tanda yang ketiga, bagaimana seorang yang lumpuh sekian lama, ada beberapa penulis mencatat lebih dari 38 tahun, 40 tahun dia menunggu dan tidak beroleh kesembuhan di kolam Bethesda. Di Yohanes 5 ayat 2 sampai 18 kita bisa lihat bahwa Yesus penuh kuasa. Dia bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Atau tanda lain seperti memberi makan 5.000 orang. Tanda berikutnya yang keempat, ya, memberi makan 5.000 orang. Tanda yang kelima, kuasa atau bagaimana dia berjalan di atas air, mengejutkan murid-murid pada saat itu. Atau tanda yang keenam, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, yang menjadi kesaksian yang hebat, membuat perbedaan, kontroversi di tengah bangsa Yahudi saat itu. Kita lihat firman yang digambarkan ini menyatakan ada kuasa yang Tuhan punya, menciptakan, menyembuhkan, memberi makan, berkuasa atas ciptaan, mampu berjalan di atas air. Dan firman ini juga ditunjukkan pada ayat yang keempat. Kita lihat dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebuah teks yang mengingatkan kita pada pasal berikutnya, bagaimana Tuhan berbicara tentang Dia adalah hidup, tentang kelahiran dan kehidupan baru yang didiskusikan dengan Bapak Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Bagaimana lah ya, setiap orang yang mau melihat kerajaan Allah harus lahir baru, harus mengalami kelahiran baru. Dan Tuhan Yesus menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di ayat yang ke-16, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat tema tentang di dalam Yesus ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Ini juga digambarkan pada Yohanes 4, bagaimana seorang perempuan Samaria yang berdialog dengan Yesus tentang air kehidupan. Kita bisa lihat bagaimana perempuan tersebut yang punya status sosial yang tidak terlalu baik saat itu, dan status pernikahannya pun tidak cukup baik. Tapi bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, seperti ada mengalir aliran air hidup yang boleh menjadikan dia bersaksi, membawa setiap orang di sekelilingnya, di tempat dia tinggal, untuk berjumpa dengan Yesus. Di Yohanes 4 ada hidup yang berubah dan menerangi, memberikan pengharapan, memberikan kebaruan di dalam hidup orang yang berjumpa dengan dia. Atau dalam tanda yang ketujuh, kita lihat sama-sama di Yohanes 12 ayat 11. Kita lihat di Yohanes yang 11. Bagaimana kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Ada kuasa, dia mampu membangkitkan orang mati. Dia sendiri Allah yang hidup, Yesus,
yang mampu membangkitkan. Kita lanjut ke pasal di ayat yang kelima. Ayat Yohanes 1 ayat yang kelima, kita lihat terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita ingat bahwa dalam kisah-kisah selanjutnya, Rasul Yohanes mencatat beragam penyataan Tuhan, firman Tuhan yang membuat kontroversi pada saat itu. Tapi dia berhasil dalam karya penembusannya. Dan dia menang atas maut, dan dia bangkit. Dan dia mengunjungi beberapa murid setelah kebangkitannya, menyatakan bahwa dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Dia adalah terang yang bercahaya. Atau ini juga sebagai pengantar yang mengingatkan kita kepada ajaran Yesus tentang terang dunia di Yohanes yang ke-8. Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Suatu pernyataan bahwa Yesus datang untuk menerangi setiap orang, kehidupan setiap orang. Bagi yang berbuat jahat akan menjauhi terang itu. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendekat kepada terang itu agar dia melihat bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa lihat siapakah terang itu? Itu dinyatakan di ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di sini kita lihat bahwa Yesus datang sebagai terang. Dia mengalami dua respon. Ada yang menolak Yesus, ada yang menerima dan percaya kepada Yesus. Mari kita lihat siapakah yang menolak Yesus. Di Yohanes 6 ayat 60-71, ada murid-murid yang akhirnya selama berjalan bersama Yesus melihat beragam dan mendengar beragam pengajarannya, dan akhirnya meninggalkan dia, memutuskan meninggalkan dia. Ada yang tidak percaya karena status Yesus dari Galilea, masa ada nabi, bahkan Nazaret, bahkan masa kan ada nabi. Jadi dalam ketidakpercayaan mereka menolak Yesus. Penolakan Kristus juga datang dari bangsa Israel saat itu. Yohanes 11 ayat 47 sampai Yohanes 12 ayat 50 menyatakan, lalu siapa lagi? Siapa yang menolak Yesus? Ada beragam ahli Taurat, orang Farisi. Namun, ada juga yang menerima dan percaya kepada Yesus. Yang pertama, kita lihat di Yohanes 1 sendiri ayat yang 19 sampai 36. Yohanes Pembaptis yang menyatakan kesaksian akan terangnya itu yang datang. Dia bukanlah terang itu, tapi dia harus menyatakan kesaksian terang yang telah datang ke dunia, yaitu Yesus. Yohanes Pembaptis yang saat itu adalah guru yang agung, guru yang ternama. Saya koreksi, guru yang ternama saat itu, Yohanes Pembaptis. Dia menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian ada murid-murid pertama di Yohanes 1 ayat 37 sampai 51. Bagaimana mereka percaya dan mau ikut. Ada juga, mari kita sama-sama buka di Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Itu kita lihat bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid pertama sampai kita saat ini. Siapa yang menerima? Apakah kita? Kita sudah menerima dan percaya kepada Yesus. Dan inilah yang menjadi pembeda yang menolak dan menerima Yesus. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah,
kita lihat bagaimana di perikop Yohanes 1 ini ada banyak informasi yang bisa kita telusuri. Bagaimana Yesus yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Yesus yang adalah terang yang bercahaya di dalam kehidupan manusia. Yesus yang adalah hidup, yang ini juga diulang dalam beberapa pernyataan kesaksian Injil Yohanes ini yang menyatakan tentang Yesus. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-16, karena dalam kepenuhan kita semua, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberi oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang membawa kasih karunia dan kebenaran, grace and truth, yang menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Lalu di ayat yang ke-18 kita lihat, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita bisa melihat bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah supaya orang melihat Allah. Anda bisa merenungkannya. Tujuan Yesus datang ke dunia juga untuk menyatakan bahwa ada Allah yang hadir di tengah-tengah umat, menyatakan pribadinya. Dia berfirman, dia ada di tengah pergumulan manusia, dan dia mengerjakan karya keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan, menggenapi firman yang selama ini sudah ada di beragam kitab Taurat dan pengajaran Musa. Nah, dari perikop yang sudah kita renungkan ini, kita boleh belajar bahwa yang pertama, firman Allah telah menjadi manusia. Firman yang sesungguhnya digenapi dalam pribadi Yesus. Firman itu hidup, terang, menyatakan kemuliaan Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu hidup Yesus yang disaksikan oleh Injil, itu menyatakan kemuliaan Allah, pribadi Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, itu yang kita bisa pelajari pada hari ini. Yang kedua, kita perlu memelihara hidup. Tinggal di dalam firman, membangun kehidupan atas dasar firman. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu mengerti dan melakukan firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan di dalam kesaksian kitab Injil dan firman dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita sama-sama ingat bahwa di Yohanes 8 ayat 31 sampai 35 itu menyatakan agar kita tetap dalam firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama ya, Yohanes 8. Ini adalah satu pesan yang penting sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Yohanes 8 ayat 31 kita bisa lihat, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan itu datang di dalam nama Tuhan Yesus. Atau yang kedua, kita lihat di Yohanes 15, bagaimana Yesus menyatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di Yohanes 15 ayat 7 diulang bahwa betapa kita penting untuk memelihara tinggal di dalam firman. Di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, inilah janji Tuhan. Juga di Yohanes 17, suatu momen yang dicatat dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus berdoa syafaat di sebelum jalan salib.
Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi setiap kita yang percaya. Yang saya nggak tahu, mungkin Coolers ada yang baru mengenal pribadi Yesus berapa bulan, berapa tahun, atau sejak kecil. Tapi ini firman Tuhan pada hari ini ingin menyapa kita, bagaimana kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Boleh tetap berpegang pada firman-Nya, membangun kehidupan di atas firman Tuhan, yaitu kesaksian firman yang Tuhan Yesus sampaikan, yang dicatat dalam keempat Injil, dan firman yang ada di Alkitab, firman Allah, yang boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Maukah kita mengenal Dia lebih lagi? Pribadi Yesus. Di bagian terakhir ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan siapa Yesus di dalam hidup kita. Di dalam Injil Yohanes ada banyak kesaksian, akulah. Di Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dilanjutkan di ayat yang 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau semua orang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu adalah daging yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Menggambarkan bagaimana Yesus menjadi kurban yang sempurna untuk penebusan dosa umat manusia. Di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia yang tadi kita. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan ayat yang perlu kita ingat bahwa Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dia adalah gembala yang baik di pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di pasal 11, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani menyatakan ini. Dan kita belajar bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dengan kuasa dia menyatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah pokok anggur. Oke. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar bagaimana Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang menjadi manusia. Kesaksian hidupnya menunjukkan pribadinya. Dan menyatakan bahwa inilah firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan manusia. Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita? Jika sudah, sudahkah kita dipimpin oleh firman-Nya setiap hari, di setiap pergumulan dan musim kehidupan? Mari kita merenungkan ini. Maukah kita tetap setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan, memelihara dan membangun kehidupan dengan melakukan firman-Nya? Tekun belajar dan mencari hikmat dari firman-Nya, membangun hubungan pribadi yang intim bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah terang, Engkau adalah hidup, Engkau adalah jalan dan kebenaran. Engkau menyatakan kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan, kami boleh mengenal pribadi-Mu melalui kesaksian Injil Yohanes. Engkau Allah yang penuh pengampun, penuh pengasihan.
Engkau yang mengampuni dosa setiap umat manusia. Tak ada satupun perkara dan masalah yang sulit bagimu. Tuhan, saat ini kami berdoa. Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Apakah kami sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Melalui firman ini kami boleh disegarkan. Melalui firman ini kami boleh diingatkan untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus, untuk tetap merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Itulah yang menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Itulah yang menolong kami membuat setiap keputusan-keputusan, baik keputusan besar atau keputusan kecil yang sedang kami harus hadapi hari-hari ini. Biarlah kami boleh mendapat hikmat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia. Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati pikiran kami, menolong kami supaya kami tetap bertumbuh. Dan pada kesudahannya Tuhan boleh melihat kami tetap setia di jalan-Mu. Mampukan anak-anak-Mu ini Tuhan, mampukan kami untuk tetap menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah kegelapan dunia, tetap ada terang, yaitu Engkau yang tinggal di dalam hidup kami, yang boleh menerangi sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Kamu yang bergumul tentang kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan, bergumul tentang finansial, Tuhan yang berikan jalan keluar, hikmat untuk mengelola beragam hal, mengelola kehidupan, mengelola proses belajar mengajar di tengah kondisi pandemi ini. Kami berdoa juga, kami mengucapkan berkat untuk kampus kami, dosen-dosen kami, setiap mahasiswa, agar boleh dalam masa-masa pandemi ini mereka boleh berjumpa dengan Engkau, boleh memiliki hubungan pribadi yang intim, yang lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh percaya bahwa kebenaran firman memerdekakan kami tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kami telah ditebus, beroleh hidup yang baru, dan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang boleh membarui dan menyegarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan sharing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Coolers, gimana nih udah dengar firman Tuhan tadi? Gimana perasaannya sekarang? Pasti makin semangat dong jalanin harinya. Jadi seperti biasanya setelah kita online Friday service, kita saatnya ada Cool News Update. Jadi di Cool News Update yang pertama kali ini kita ada Cool Social Media. Di sosial media kita ada, yang pertama itu ada Line. Kalian bisa add di @syb8539x. Dan yang berikutnya ada Instagram, itu di @coolpressunifofficial. Dan tak kalah, kita juga ada Facebook, kalian bisa add di coolpressunif. Dan juga kita ada YouTube dong. Jadi kalian bisa cari di Cool Press Unif Official. Dan semua sosial media itu kalian harus add, kalian harus subscribe, like, komen, pokoknya semua dah. Dan kalian juga harus share tentang firman-firman Tuhan yang ada di YouTube juga, supaya semua juga makin terberkati. Bagi kalian yang ada di rumah sekarang, kalian jangan lupa setiap hari Jumat kita akan melaksanakan pada service secara online. Nah, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan kalian bisa langsung aja transfer melalui OPPO atau GoPay untuk sekarang. Jadi Riser online kita ini kan kita lebih jauh, jadi mungkin dari beberapa dari kalian ingin mempersembahkan persembahan kalian kan. Nah, kalian bisa langsung aja transfer di 0823 70 25 5666. Jangan lupa GoPay sama OVO. Dan yang berikutnya itu bagi kalian nih
masih semangat ya untuk komsel online-nya. Tetap semangat ya. Jangan bosan-bosannya. Biar sama-sama kita berdoa. Walaupun kita jauh, kita melalui komsel online jadi merasa dekat gitu. Shalom semua. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik ya di tempat kalian masing-masing. Kalian semakin diberkati sama Tuhan maupun pribadi atau keluarga. Jadi gini guys, pada hari ini aku mau jelasin nih. Mungkin teman-teman ada bingung nih tentang prayer box. Waduh, gimana ya kalau prayer box ini online? Nah, teman-teman jangan ragu. Teman-teman mungkin bisa menghubungi kontak di bawah ini. Ada nih dua kontak ini yang ada di bawah. Kalau teman-teman mungkin ingin ada sesuatu yang didoakan. Oh iya teman-teman, kalau mungkin teman-teman masih bingung, apa sih prayer box nih kak? Apa sih mungkin kegunaannya atau mungkin kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi prayer box itu adalah kotak doa. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki pergumulan atau mungkin permasalahan atau mungkin cita-cita atau harapan untuk kedepannya, teman-teman bisa kirim ke kami bisa mendoakan bareng-bareng. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan yang terbaik dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya kontak di bawah ini kalau jika teman-teman mungkin ada yang ingin didoakan. Oke teman-teman, thank you and God bless you. Ini Coolers, nggak kalah penting kami ingatkan untuk kalian semua, siapapun tanpa terkecuali ya, bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, agar kita dapat mengusir pandemi COVID-19 ini dan cepat-cepat dia keluar dari Indonesia ini ya. Jadi, walaupun kalian ingin keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer juga. Oke, kalau penting pakai cuci tangan. Pakai sarung tangan. Begitu. Oke, itu dia untuk PR season kali ini. Tapi sebelum kami tutup, aku mau ngasih pantun buat kalian semua. Siapa nih yang udah rindu pantun nih? Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa bawa Luna Maya. Hei kakak-kakak, semangat ya online kelasnya. Oke, itu dia untuk PR season kali ini. Saya Andre. Patra. See you and God bless you. Shalom Coolers, selamat ulang tahun ya buat Coolers yang berhari ulang tahun dari bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yuk teman-teman, kita mau mendoakan Coolers yang berhari ulang tahun dari bulan Maret sampai bulan Juni. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami masih bisa merasakan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang hanya daripadamu saja Bapa. Bapa, kami juga bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa melaksanakan freezer online Bapa, itu semua karena kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk Coolers yang berhari ulang tahun dari bulan Maret, April, Mei, dan Juni Bapa. Bapa, walaupun mereka merayakan ulang tahun mereka di tengah pandemi ini Bapa, namun kami percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan Bapa. Bapa, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa Bapa. Mereka hadir dalam dunia ini Bapa, Engkau punya tujuan yang luar biasa Bapa. Berkati mereka dalam keseharian mereka Bapa, perkuliahan, pendidikan, dan pergaulan mereka Bapa. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, agar mereka tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Happy birthday Coolers, God bless you. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk sama-sama kita ambil posisi kita ambil sikap hati, kita mau berdoa sebelum kita menutup sesi freezer pada hari ini. Yuk teman-teman, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami terus panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa.
Kami begitu merasakan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, jikalau kami bisa beristirahat dengan baik. Kami dapat mengistirahatkan pikiran kami, tubuh kami pada malam tadi, Bapa. Sampai saat ini, Bapa, kami dapat menjalani Friday service ini, Bapa. Bapak, kami juga terima kasih atas firman-Mu, Bapak, pada hari ini, Bapak. Berkati dan sertai biarlah firman-Mu ini, Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapak. Firman kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Tuhan. Firman ini terus hidup di dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak, kami juga mendoakan Bapak untuk Saudara Wilson, Bapak. Allah berkati dia, Allah sertai dia. Biarlah Tuhan, apapun pekerjaannya dia, Bapak, biarlah Engkau cukupkan, Bapak. Biarlah Engkau sertai dia, Bapak. Allah juga sertai keluarganya, Bapak. Biarlah Tuhan, Engkau berkati dan sertai dia, Tuhan, di setiap aktivitas dan kegiatannya, Bapak. Tuhan, kami bersatu hati, Bapak. Terus Tuhan, mendoakan Tuhan, keluarga kami, Bapak. Bapak, Allah berkati dan sertai keluarga kami. Allah jagai mereka, Tuhan, satu persatu. Orang tua kami, Bapak. Dan adik-adik kami dan kakak kami, Bapak. Allah terus jagai mereka, Bapak. Biarlah Tuhan, berkat dan rahmat-Mu turun di atas keluarga kami. Biarlah kami terus, Tuhan, mengucap syukur atas keluarga yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Bapak, kami juga bersatu hati, Tuhan, untuk terus, Tuhan, mendoakan kondisi saat ini, Bapak, kondisi virus COVID-19 ini, Bapak. Tuhan, biarlah kami terus, Tuhan, diberikan hati yang mau yakin dan percaya akan mujizat-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu, Bapa. Kami yakin, Tuhan, waktu-Mu tidak pernah salah. Waktu-Mu tidak pernah terlambat, Bapa. Biarlah Tuhan, kami terus, Tuhan, Kau berikan hati yang mau sabar, hati yang terus mau percaya akan-Mu, Tuhan, lebih lagi, Tuhan, dan yakin akan mujizat-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan, kami dapat kembali lagi, Tuhan, melaksanakan berbagai macam aktivitas kami, pelayanan kami, akademik kami, Bapa, dengan baik, Tuhan. Kami juga bersatu hati, Tuhan, untuk mendoakan orang-orang luar biasa yang di luar sana, Tuhan, para tenaga medis, para dokter, perawat, teman-teman lembaga sosial, atau teman-teman relawan yang terus mengumpulkan dana, bantuan untuk teman-teman kami ini, Bapa. Biarlah Allah sendiri yang mencukupkanlah mereka semua. Berkati setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, permasalahan mereka, Tuhan, kami percaya, Tuhan, bahwa tangan kuat-Mu terus memegang erat tangan mereka. Biarlah Tuhan, Allah sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan mereka, Bapa. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, Bapa. Biarlah Tuhan, Allah berkati setiap pemerintahan yang memerintah di negara kami ini, Bapa. Allah berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Allah berkati Wakil Presiden kami, menteri-menteri, dan setiap pemerintahan dari daerah sampai pusat, Bapa. Biarlah Tuhan, mulut-mulut mereka, tindakan-tindakan mereka, Tuhan, itu terfokus padamu saja, Bapa. Bukan tentang diri mereka, tapi tentang-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan, kami sebagai warga negara terus, Tuhan, diberikan hati yang terus mau mengikuti setiap kebijakan dengan baik. Biarlah kami juga memiliki hati yang menolong sesama kami, peduli terhadap sesama kami, Bapa, bukan terhadap diri kami sendiri, tapi terhadap orang-orang sekitar kami, Bapa. Biarlah Tuhan, negara kami ini, Tuhan, semakin dekat kepadamu.
Biarlah negara kami semakin takut akan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan tempat kami belajar Bapa, berkuliah Bapa. Allah berkati Presiden University Bapa, Allah berkati para rektor, wakil rektor, hingga dosen-dosennya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang terus bekerja Tuhan dalam setiap pergumulan dan aktivitas yang mereka jalani Bapa. Biarlah setiap keputusan mereka ambil, itulah keputusan yang terbaik dari yang terbaik Bapa. Biarlah Presiden University menjadi lembaga pendidikan yang takut akan-Mu. Biarlah Presiden University Tuhan menjadi lembaga yang terus mau Tuhan menghasilkan anak-anak muda, generasi muda yang terus mau berkarya dan melayani Engkau Bapa. Bapa, terus berkati pribadi lepas pribadi kami Bapa, akademik kami Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat menjalani berbagai macam tugas-tugas kami, ujian-ujian yang diberikan Tuhan dengan baik Bapa. Dan kami dapat mempergunakan setiap Tuhan apa yang kami dapat untuk muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, bila sebentar lagi kami akan menjalani dan melanjutkan berbagai macam aktivitas kami Bapa, biarlah Allah sendirilah yang terus Tuhan jagai kami di setiap aktivitas yang kami akan jalani ke depannya Tuhan. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan baik Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas begitu luar biasanya berkat dan penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu, Engkau pakai lagi Tuhan mulut kami, tindakan kami, hati kami Bapa, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk semakin takut lagi akan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, hati kami terus terfokus akan-Mu Tuhan, melihat Engkau lebih lagi Bapa. Bapa, kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa yang kami perbuat, yang mendukakan hati-Mu atau menyakiti hati saudara kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami Engkau pakai luar biasa. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Wait, selamat hari Jumat, atau Happy Friday. Semoga firman-Nya pada hari ini menjadi berkat dan kita terus hidup di dalam kuasa Tuhan. Oke, semangat buat hari ini semua kalian ya. God bless you.